Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih saya sudah melihat banyak juga komen yang di video saya untuk mengikuti kuis berhadiah. Ikuti terus nanti kira-kira beberapa hari kemudian, setiap video akan saya undi dan saya akan umumkan di video channel YouTube saya ini siapa-siapa yang menjadi pemenangnya. Ya memang hadiah tidak seberapa, tetapi ini adalah apresiasi saya kalau Anda telah menonton penjelasan firman Tuhan di channel YouTube saya. Jika Anda suka, senang, mohon dukungannya untuk like, share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar banyak orang bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin membahas mengenai seorang bapak, ya. Dia mengklaim bahwa mendapatkan kuasa pada waktu dia pergi ke sebuah kampung, adakan KKR, tiba-tiba ada yang menyerang dia. Nah, orang ini mau menyerang dia, kemudian akhirnya bisa jatuh kesurupan. Nah, coba kita lihat ya, ini apa kata bapak ini ya dalam videonya ini. Ya. Ya, jadi sahabatku yang terkasih, bapak ini kan katanya ada orang menyerang dia, kemudian tiba-tiba akhirnya orang itu menggelepar-gelepar kesurupan pas waktu di tengah kebaktian, tengah ini ibadah mereka, ya. Nah, jadi dia ini punya kuasa untuk mengusir setan-setan, iblis yang merasuki. Nah, sebenarnya saya lihat ini ya, udah banyak fenomena yang terjadi seperti ini di gereja-gereja yang klaim bahwa mereka ini kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus masuk di dalam hati mereka, kemudian melawan kuasa iblis, iblis meronta-ronta, ya jatuh-jatuh, menggelepar-gelepar, itu artinya Roh Kudus dicurahkan dan iblisnya kalah begitu. Sebenarnya saya mau katakan bahwa begini, kalau di dalam buku yang pernah saya baca namanya Occult Invasion, Anda boleh cek di Google ya. Occult Invasion dikarang oleh Dave Hunt, seorang teolog. Ya, dia berkata sebenarnya bahwa iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ya. Jadi iblis itu tidak sembarangan bisa merasuki orang. Dan seenaknya orang itu bisa dipakai tubuhnya untuk dimasuki, kemudian sebagai media untuk membuat orang itu kejang-kejang, menggelepar-gelepar. Itu tidak semudah itu, ya. Orang-orang yang bisa dirasuki iblis itu adalah orang-orang yang dia menyerahkan dirinya, hidupnya itu menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh iblis, atau dia mencari kuasa-kuasa kegelapan, memberikan sesajen-sesajen, puasa apa segala macam, ikutin petunjuk iblis itu. Nah, baru iblis itu bisa masuk ke dalam dirinya. Iblis tidak bisa seenaknya merasuki orang. Kalau bisa begitu ya di mana-mana manusia yang sering jalan-jalan, ya orang agama apapun yang tidak percaya Yesus, seenaknya aja dia rasukin. Presiden lagi pidato ya dia rasukin aja semuanya. Tidak bisa seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, psikologi dokter ini ya dari Stanford University, apa mereka mengadakan penelitian, ya ilmu hipnotis itu, ya orang itu yang bisa dihipnotis itu adalah orang yang pikirannya itu ya labil, kosong, dan dia mendengar arahan dari orang yang menghipnotis dia. Jadi dia suruh, ayo diam dengar, ayo pikirkan ini, pikirkan ini, pikirkan itu. Lalu lama-lama akhirnya akan masuk. Jadi pikirannya dikendalikan. Ini ilmu hipnotis. Nah, kalau orang yang tidak mau untuk dihipnotis itu tidak akan bisa, ya. Jadi sama sebenarnya. Ketika iblis, ya, ingin memakai seseorang itu, dia tidak bisa sembarangan. Harus orang itu yang ingin dipakai olehnya. Nah, kemudian kita kembali, kita melihat bahwa kebaktian-kebaktian di dalam gereja-gereja, mengapa pada waktu
kebaktian, doa penyembahan katanya musiknya sudah diiringi, kemudian wah mari kita masuk dalam roh penyembahan apa segala macam, itu mulai ini sebenarnya itu mulai masuk. Nah, dan kemudian kenapa ketika katanya perintah Roh Kudus masuk itu langsung menggelepar-gelepar, jatuh-jatuh? Apakah manifestasi Roh Kudus itu seperti itu di dalam Alkitab? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, tapi sebelumnya coba kita lihat lagi ini video Bapak ini tadi ya. Selanjutnya apa yang terjadi gitu loh? Apa yang terjadi dengan kebaktian bergerejanya? Nah, 1 2 3 terima. Yang satu Bapak ini tidak tumbang. Nah, yang baju merah Ibu ini tumbang. Nah, Saudara Bapak Ibu sekalian, nah jadi ini ya, adalah dia menjelaskan pelayanan saya KKR di Sumba. di Sumbah katanya. Saksikan Oke. video ini. Jadi Bapak ini mengklaim ya. Itu tadi yang menggelepar-gelepar tadi. Oke, saya tutup saja. Nah, dia bilang itu pelayanannya di Sumba. Bagaimana dia ini menyembuhkan orang kesurupan. Lihat tadi dia terima. Ada yang jatuh, ada yang Bapak tadi satu itu tidak jatuh, tidak terima. Apakah dia mengeraskan hati? Atau dia melawan Roh Kudus? Atau yang jatuh itu yang ada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus hingga dia jatuh? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Kalau menurut saya di dalam Alkitab, cara kerja Roh Kudus itu bukan seperti itu ya. Bukan Roh Kudus itu masuk ke dalam hati orang, membuat orang tidak sadarkan diri, kehilangan akal sehat, lalu dia jatuh-jatuh, dia tidak sadar, harus ada yang menopang di belakang, dan bahkan perempuan ya, itu kalau pakai rok itu biasa dia tersingkap-singkap dan tidak sadarkan diri. Itu sebenarnya adalah kerasukan roh. Ya. Saya mau katakan bahwa itu tidak mungkin dari Roh Kudus, karena Roh Kudus itu bekerja tidak menghilangkan akal sehat manusia. Dia kan Alkitab berkata bahwa Roh Kudus akan datang, penghibur akan datang, menginsafi engkau akan dosa, penghakiman, kebenaran, mengingatkan engkau akan perkataan-perkataan firman Tuhan. Jadi membuat engkau sadar dan tahu apa itu firman Tuhan. Bukan membuat engkau tidak sadar, menggelepar-gelepar. Itu nanti kita bisa lihat banyak contoh bagaimana orang yang kerasukan ya. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang kerasukan di Gerasa ya, di Bait Allah di Kapernaum, bagaimana itu kerasukan. Itu nanti akan seperti itu. Justru Tuhan Yesus menghardik mereka diam dan langsung tenang. Nah, Bapak ini dia mengklaim caranya itu adalah ditengking kepalanya supaya orang itu diam dan tenang. Nah, sebenarnya kalau saya melihat bahwa di akhir zaman ini kita itu mengusir setan itu adalah dengan pemberitaan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ya orang berdosa. Firman-Mulah kebenaran. Kamu akan benar-benar merdeka di dalam kebenaran. Jadi yang memerdekakan kita adalah Injil kebenaran. Ketika kita mengaku kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memateraikan kita di dalam hati, otomatis ada Roh Kudus dalam hati kita. Ini kita tidak mungkin bisa dirasuki dan menggelepar-gelepar kejang-kejang kemasukan roh, tiba-tiba ngomong-ngomong sendiri. Sebenarnya itu tidak bisa seperti itu ya. Roh Kudus bekerja dalam Alkitab penuh dengan katanya kasih, sukacita, pengendalian diri, penguasaan diri. Itu cara kerja Roh Kudus. Bagaimana di dalam satu gereja kita ketika kita menyanyi memuji Tuhan itu kita bisa langsung kemasukan roh, gelepar begitu. Justru kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ketika Daud menyanyikan sebuah lagu dengar oleh Saul, ya roh jahat daripada Saul itu lari, orang takut. Nah, tapi hari ini fenomenanya adalah orang datang ke dalam ke gereja seperti ini, bukan roh iblisnya lari, tapi kok makin banyak gitu. Tapi kok makin ramai orang itu kesurupan. Sedangkan di gereja-gereja yang tidak percaya seperti ini, kok tidak terjadi. Nah, ini menjadi pertanyaan kan. Nah, saya mau katakan bahwa kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 itu, ya,
1 Korintus 15 ayat yang ke-55 ada dikatakan begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, dia tetap memberikan kemenangan kepada kita. Kuasa maut itu sudah dikalahkan. Jadi iblis itu tidak bisa sembarangan bergerak, ya. Dan apalagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin bisa dimasuki iblis. Nah, saya melihat ya fenomena-fenomena yang seperti ini, sebenarnya iblis mengusir iblis, mereka bersandiwara. Akan ada ayat di dalam Alkitab katanya, bagaimana nanti kerajaannya terpecah-pecah kalau Beelzebul mengusir Beelzebul gitu kan. Masalahnya itu adalah ya, apakah iblis tidak bisa bersandiwara? Dia pura-pura merasuki orang, kemudian nanti suruh dukun untuk mengusirnya. Kan banyak kita baca di dalam sejarah-sejarah budaya-budaya manusia, bagaimana iblis masuk, nanti dia pergi cari dukun. Nah, sekarang juga praktek itu masih terjadi. Apakah yang ngusir itu dari Tuhan? Jelas-jelas dia pakai jampi-jampi juga, pakai dukun. Nah, dia bersandiwara. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, iblis tidak bisa sembarang merasuk orang, apalagi orang yang percaya, yang sudah Roh Kudus di dalam hatinya. Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Dan mengusir iblis itu adalah beritakan Injil. Bukan main tengking-tengking begitu. Nanti dia lari kosong, dia bawa lagi 7 yang lebih jahat. Nah, coba perhatikan di situ. Jadi, sahabatku yang terkasih, ya, dimanapun Anda berada, kiranya Anda bisa mendengar penjelasan ini dan semakin mengerti. Ya. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Anda. Tuliskan ya, ayat di dalam Alkitab. Ya. Tuliskan ayat di dalam Alkitab ya, mengenai seorang ya, yang Tuhan hardik, dia kemasukan roh jahat. Kemudian Tuhan hardik, diam, tenanglah. Nah, kemudian dia jadi tenang, diam. Oke? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.